Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Muhammad Wildan Ali Akbar di Jawa Barat, tepatnya kota Cirebon, bertanya, bagaimana dengan sistem kredit kendaraan bermotor atau mobil melalui program kredit di salah satu lembaga keuangan? Apakah sudah sesuai syariah ataukah tetap masih ada aspek keharamannya? Karena dulu saya kredit motor di sana dan ada semacam ujur atau biaya menjaga BPKB yang mereka tahan sebelum cicilannya lunas. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Muhammad Wildan Ali Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sistem kredit itu adalah baik itu motor, rumah, atau yang lainnya, itu adalah jual beli dengan pembayaran terhutang. Dan salah satu prinsip besar dalam Islam, ketika ada akad utang piutang, baik utang konsumtif atau utang produktif untuk modal usaha, maka utang itu tidak boleh ada penambahan nilai atau riba. Karena setiap penambahan nilai yang didapat atau keuntungan yang diperoleh oleh kreditur, pihak yang memberi hutang, maka itu dalam Islam dianggap sebagai riba. Kenapa demikian? Karena hutang piutang, baik utang usaha ataupun utang konsumtif, itu adalah akad sosial, akad yang tujuannya memberikan uluran tangan, bantuan, meringankan orang yang sedang kesusahan, bukan menjadi media untuk mencari keuntungan dari orang yang sedang terjepit, orang yang sedang membutuhkan atau kesusahan. Maka apapun judulnya, labelnya, selama ada profit yang didapat oleh kreditur, baik dengan biaya administrasi atau bunga atau misalnya kompensasi keterlambatan atau denda, semuanya itu adalah riba. Semua itu adalah riba. Adapun klaim bahwa biaya administrasi itu sebagai biaya perawatan BPKB atau dokumen yang dijaminkan, karena mereka harus menyimpannya di brankas dan sejenisnya, maka ini adalah klaim yang tidak benar secara aturan syariat. Kenapa demikian? Karena para ulama sejak zaman dulu juga telah menyampaikan, dan praktek agunan dalam aturan syariat ataupun praktek di masyarakat, memang barang agunan itu akan disimpan, diserahkan kepada kreditur yang menghutangi untuk menjadi jaminan, sehingga kreditur mendapatkan kepastian bahwa dana yang dihutangkan itu akan kembali pada waktunya. Ketika pihak yang berutang tidak kooperatif, maka dia telah punya jaminan berupa aset yang bisa diuangkan dengan cara dilelang. Ya, maka tidak sepatutnya ada biaya administrasi menyimpan BPKB, apalagi prakteknya di berbagai lembaga keuangan yang ada, biaya penyimpanan dokumentasi itu seringkali dikaitkan dengan nominal hutang. Semakin besar hutangnya, maka biaya administrasi penyimpanan dokumennya juga semakin besar. Mereka seringkali dengan menggunakan rumus persentase dari nominal hutang. Kalau hutangnya misalnya 100 juta, biaya administrasinya 0,5%, maka tentu itu sudah terhitung bahwa biaya administrasinya berarti 500.000. Walaupun suratnya tentu saja berupa SHM misalnya, sertifikat tanah. Ketika nilai hutangnya 1 miliar, 0,5%-nya 1 miliar, tentu sangat besar ya. Lebih besar dibanding cost real penyimpanan dokumen. Padahal secara de facto tidak ada cost yang muncul, pun ada sangat minim. Karena dokumen itu disimpan di brankas, selesai. Tidak ada cost yang lebih, sehingga biaya membeli brankas itu akan bisa digunakan dalam hitungan puluhan tahun. Namun dari biaya-biaya administrasi penyimpanan berkas itu tentu perusahaan atau leasing atau yang sejenis akan mendapatkan keuntungan, sehingga perubahan nama
dari bunga menjadi biaya administrasi penyimpanan itu sebetulnya tidak akan merubah substansi. Intinya seperti dalam hadis Qabisah, dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam.